Assalamu ala ashrafil mursalin Nabiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan waktu duha ini kembali kita melanjutkan kajian sesi yang keberapa ini, Pak? Yang kesekian ya. Dari daurah ngaji nginep di DS ya. Dan insyaallah kita akan mengangkat tema perbaiki sisa usiamu. Namun sebelum kita membahas bagian ini, ada sedikit renungan yang akan kita bahas terlebih dahulu. Bagaimana kita dalam berjuang atau ketika kita beragama, seharusnya kita memberikan yang terbaik untuk agama kita. Di masa Nabi SAW ada beberapa tempat makanan yang ditaruh dan digantung di depan masjid. Bapak tahu tampah? Tahu ya? Bahasa Indonesianya apa itu? Tampah juga ya. Loyang. Loyang tapi yang terbuat dari bambu. Itu namanya tampah. Tampah itu digantung seperti masa silam. Orang ketika mengamankan makanan itu ditaruh di tenggok atau tampah, kemudian dia digantung di atas agar jauh dari jangkauan anak-anak dan istri. Yang bisa nggayuh cuma suaminya. Dan di Masjid Nabawi ada seperti itu di zaman Nabi SAW. Lalu orang meletakkan makanan di sana. Siapapun boleh naruh makanan, siapapun boleh ngambil. Al-Hafidh Ibnu Rajab dalam syarah Sahih Bukhari, beliau menyebutkan ada beberapa orang yang tidak mengharapkan kebaikan dari Allah, tidak mengharapkan pahala dari Allah, dia naruh makanan yang sudah tidak dia sukai. Misalnya kurma yang sudah bubuan atau yang sudah berjamur, dia taruh di situ. Sehingga otomatis orang-orang ashabus suffah dan mereka yang membutuhkan makanan ketika di Madinah sementara dia pendatang dari luar, ngambilnya makanan-makanan seperti ini. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi. Janganlah kalian secara sengaja memilih yang buruk. Minhu tunfiqun, yang kalian infakkan. Walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi, padahal kalian sendiri tidak selera untuk memakannya. Nah, karakter kita kan rata-rata seperti itu. Jadi yang kita berikan untuk orang lain itu bagian yang kira-kira kita sudah tidak kerso, sudah tidak selera untuk memilikinya, tidak selera untuk menikmatinya, yang kita nggak doyan. Atau minimal yang sisa. Sehingga ketika kita punya banyak, kita ambil yang banyak, sisanya baru kita keluarkan untuk orang lain. Kurang lebih seperti itulah cara kita beramal. Maka Al-Quran mengingatkan, seharusnya idealnya dalam masalah agama, kita berikan untuk agama lebih baik daripada untuk kepentingan pribadi kita. Karena agama ini butuh perjuangan, butuh pengorbanan, dan bukti pengorbanan itu adalah kita memberikan yang terbaik. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan, wala tunfiqu wala tayammamul khabith, janganlah kalian secara sengaja memilih yang buruk. Minhu tunfiqun, kemudian kalian infakkan hal itu sementara kalian sendiri sudah tidak selera untuk mengambilnya. Baik. Ada juga dalam kasus yang berbeda. Yang ini sebenarnya semangatnya sama, tapi kejadiannya berbeda. Yaitu berkaitan dengan keberadaan anak perempuan bagi masyarakat jahiliyah.
Bagi masyarakat jahiliyah, memiliki anak perempuan itu adalah memalukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nahl. Coba dilihat surat An-Nahl ayat 58-59. Wa idza busyira, surat An-Nahl surat keberapa? 16. Di surat An-Nahl ayat 58-59. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Apabila mereka mendengarkan kabar kalau istrinya melahirkan anak perempuan, dhalla wajhuhu muswaddan, wajahnya berubah jadi hitam. Wa huwa kadhim, sambil menahan emosi. Yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih. Mereka bersembunyi dari masyarakatnya karena kabar buruk yang sampai kepadanya, sehingga mereka menganggap kelahiran anak perempuan itu kabar buruk baginya. Ayumsikuhu ala hunin, apakah mereka harus merawat anak ini dalam posisi menahan kehinaan? Am yadussuhu fit turab, ataukah harus mengubur hidup-hidup anak ini? Dua-duanya pilihan pahit. Yang pertama, dia harus menahan kehinaan karena punya anak perempuan. Yang kedua, dia harus mengubur hidup-hidup anak itu, padahal dia adalah anak yang tumbuh dari dagingnya sendiri, yang dari darahnya sendiri. Ala sa'a ma yahkumun, betapa buruk keputusan yang mereka berikan. Sehingga mereka sendiri tidak mengendaki anak perempuan. Di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, awa may yunasya'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin. Ini di surat Az-Zukhruf. Di surat Az-Zukhruf ayat 18. Di ayat 17 Allah berfirman di surat Az-Zukhruf, wa idza busyira ahaduhum bima daraba lirrahmani mathalan dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim awa may yunasya'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin. Apabila mereka mendapatkan kabar bima daraba lirrahmani mathalan, dengan ungkapan yang mereka berikan untuk Allah. Jadi mereka membuat sifat untuk Allah. Menurut orang jahiliyah, di antara sifat Allah adalah Allah punya anak perempuan. Dalam keyakinan orang jahiliyah, mereka mensifati Allah punya anak perempuan. Wa idza busyira ahaduhum bima daraba lirrahmani mathalan, ketika mereka mendapatkan kabar bahwasanya mereka punya anak sebagaimana yang mereka berikan untuk Allah, yaitu anak perempuan, dhalla wajhuhu muswaddan, wajah mereka jadi hitam, wa huwa kadhim, sambil nahan emosi. Awa may yunasya'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin, apakah layak untuk Allah dinisbahkan untuknya anak perempuan sementara kalian sendiri enggak suka dengan anak perempuan? Sementara kalian sendiri tidak suka dengan anak perempuan. Kalian nisbahkan untuk Allah anak perempuan, sementara kalian sendiri tidak suka disebut punya anak perempuan. Kemudian di surat An-Najm, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alakumudz dzakaru wa lahul untha. Di surat An-Najm ayat 22. Alakumudz dzakaru wa lahul untha. Tilka idzan qismatun dhiza. Apakah kalian punya anak laki-laki sementara kalian nisbahkan untuk Allah anak perempuan? Tilka idzan qismatun dhiza. Kalau demikian, ini adalah pembagian yang tidak adil. Baik. Dari 3 ayat yang tadi kita sebutkan di surat An-Nahl, surat Az-Zukhruf, dan surat An-Najm, kita mendapatkan kesimpulan. Yang pertama, masyarakat jahiliyah gak suka ketika mereka punya anak perempuan. Yang kedua, di saat yang sama mereka memberikan sifat untuk Allah punya anak perempuan. Yang ketiga, Allah Ta'ala menyinggung tentang hal ini. Kalau kau punya anak laki-laki, sementara kau bagikan untuk Allah anak perempuan, itu kan pembagian yang gak adil. Yang kau berikan untuk Allah sesuatu yang tidak kau sukai. Yang kau berikan untuk Allah sesuatu yang tidak kau sukai. Sehingga dalam tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang dikutip oleh Al-Baghawi
Al-Husain bin Mas'ud Al-Baghawi. Beliau mengatakan, "Ai qismatun ja'irah, haitsu ja'altum li rabbikum ma takrahuna li anfusikum." Ini adalah pembagian yang tidak adil, pembagian yang zalim, karena kalian tetapkan untuk Rabb kalian sesuatu yang kalian sendiri tidak suka untuk memilikinya. Ini adalah pembagian yang zalim sebab kalian nisbahkan untuk Allah memiliki sesuatu yang kalian sendiri tidak ingin untuk memilikinya. Baik. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak sedang membahas tentang hukum menyebut Allah punya anak, karena jelas ini perbuatan kekufuran. Ini jelas perbuatan kekufuran. Tapi yang sedang kita bahas adalah semangat yang disebutkan dalam Al-Qur'an, pelanggaran yang terjadi pada orang musyrikin ketika mereka menisbahkan untuk Allah anak perempuan, di saat yang sama mereka tidak menginginkan anak seperti itu. Artinya apa? Saat mereka menisbahkan untuk Allah anak perempuan, mereka berikan untuk Allah sesuatu yang tidak mereka sukai, sementara bagian yang mereka sukai untuk diri mereka sendiri. Itu adalah pembagian yang tidak adil. Bisa jadi semangat seperti ini ada pada orang-orang yang beriman, di mana mereka berikan untuk agamanya bagian yang tidak mereka sukai, sementara untuk yang mereka cintai mereka gunakan untuk pribadinya, mereka gunakan untuk kepentingan pribadinya, keluarganya dan seterusnya. Artinya apa? Yang untuk agama bagian yang sisa. Sebagai contoh jamaah, waktu produktif kita itu lebih banyak digunakan untuk kepentingan dunia. Kita kerja dari Senin sampai Jumat. Jam berapa kita kerja, Pak? Dari jam 8 sampai jam 5 sore. Jam 8 sampai zuhur itu waktu produktif. Waktu premium untuk bekerja. Di waktu duha. Dan jarang orang di waktu duha itu dia pakai untuk belajar agama, itu jarang. Jarang orang di waktu duha dia gunakan untuk serius belajar agama. Ini sama-sama untuk kegiatan produktif. Anggaplah kegiatan duniawi produktif, kegiatan belajar agama produktif. Tapi waktu premium seperti ini lebih banyak dipakai untuk apa, Pak? Dunia. Kalaupun liburan, Sabtu maupun Ahad, lebih banyak dipakai untuk jalan-jalan. Orang ketika jalan-jalan, milihnya kan waktu pagi. Kalau udah agak siang sedikit, udah malas keluar rumah. Sehingga manusia untuk waktu yang premium dia gunakan untuk kepentingan dunia. Banyak sekali teman-teman yang ketika di usia muda diajak belajar agama, komentarnya apa? Ini belum waktunya tua. Mendekat ke agama itu kalau jenggot udah putih, rambut udah beruban, baru ngerayap-ngerayap mendekat ke agama. Dulu waktu mudamu kemana saja? Sekarang begitu sudah tua, Pak, saya sudah baru mendekat ke agama, baru mengenal sunnah, baru pengen serius belajar. Terus dulu waktu masih muda kemana saja, Pak? Ya dulu sibuk dengan urusan dunia. Begitu sudah tua, diajak belajar bahasa Arab, banyak uzur. Merasa sudah tua, hafalannya sudah lemah, merasa, aduh kayaknya saya sudah nggak sanggup. Sehingga akhirnya banyak uzur yang disampaikan ketika diajak belajar untuk serius. Menjumpai kayak gini nggak, Pak? Atau jangan-jangan diri kita sendiri? Ya? Maka kadang saya heran ya. Ada jamaah misalnya diajak untuk belajar serius. Belajar fikih muamalah kan kalau nggak serius agak rumit ya. Belajar tentang nahwu shorof, belajar tentang ilmu waris, itu kalau nggak serius rumit. Sehingga nggak bisa, Pak, cuman datang udu kuping itu nggak bisa. Tahu udu kuping, Pak? Datang duduk denger dengkur itu. Hanya bermodal telinga. Kajian yang seperti ini komentar orang hanya ustadznya lucu atau tidak. Sehingga yang viral yang diundang, yang kira-kira bahas serius, yang kajiannya terlalu serius, bosen ya. Dia nggak mau hadir untuk duduk di sana. Karena bagi dia terlalu berat. Pak Ustadz, kalau nyampaikan materi jangan berat-berat, Pak Ustadz. Yang ringan-ringan saja. Bapak sudah ngaji berapa lama? Ya, alhamdulillah sudah sejak tahun 2000. Masya Allah.
Sudah 20 tahun lebih tapi Bapak masih menghendaki milih yang ringan-ringan, masih milih yang kira-kira tidak terlalu berat, yang disuruh mikir sedikit udah nggak mau. Uzurnya, ya mohon maaf Ustaz, saya kan sudah tua. Memang kenapa kalau tua? Apakah ada alasan hanya gara-gara tua kemudian orang boleh mundur untuk belajar serius? Tidak, nggak ada uzur karena itu Pak. Kalau Anda tidak bisa berdiri karena fisik, sholat sambil duduk, itu ada dalilnya. Ini bisa jadi alasan uzur. Tapi kalau urusan belajar, siapapun punya kepentingan. Sehingga kalau kita merasa bahasanya saya punya kepentingan dalam bagian ini, kita harus mempelajarinya. Dan jangan jadikan usia sebagai uzur bagi kita untuk mendekati ilmu yang serius. Ini kalau kemudian dikomentari, kenapa Bapak tidak belajar dari dulu waktu muda? Iya, dulu saya habiskan waktunya untuk kerja, untuk kemudian sibuk dagang, sibuk bisnis. Waktu terbaik, usia premium kita gunakan untuk dunia. Begitu usia sisa kita pakai untuk akhirat. Sehingga kadang kita memegang Quran itu setelah sudah saatnya untuk merembak. Udah di atas kasur, baru pegang mushaf. Baca 1-2 ayat. Bismika Allahumma amutu ahya. Baru dapat 2 ayat. Ya wis merem. Karena ini di waktu sisa. Terus tadi gimana? Ya tadi sibuk kerja. Belum lagi ketika pulang berhadapan dengan macet, capek di jalan. Sudah sampai di rumah, mandi, makan, istirahat, megang Quran. Baru dengerin kajian. Itu ustadznya ngomel gak didengerin dia. Karena dia dengerin kajian hanya untuk teman sebelum tidur. Rata-rata demikian. Apa kita nggak merasa kalau sebenarnya kita ini telah memberikan bagian yang sisa untuk agama, tapi yang terbaik kita berikan untuk dunia. Tilka idzan qismatun dhiza. Kalau demikian, itu adalah pembagian yang tidak adil. Catat kalimat ini Pak. Tilka idzan qismatun dhiza. Ada di surat An-Najm ayat 22. Tilka idzan qismatun dhiza. Bukankah itu adalah pembagian yang enggak adil? Usia terbaik kita gunakan untuk dunia. Sementara mendekat ke agama ketika kita sudah mulai mendekati usia tua. Lalu kita punya banyak uzur dan banyak alasan ketika diajak serius untuk belajar. Akhirnya banyak ilmu yang kita tinggalkan. Sehingga kalau kualitas belajar kita Pak hanya model kajian umum, tablik akbar, tablik asgor, tablik nyempil, itu mungkin nilai dari peningkatan ilmiahnya kurang. Beda kalau kemudian kita mau serius, baik tantangan apapun akan saya hadapi. Suruh ngapalin sebisanya, suruh mikir sebisanya. Warna putih bukan alasan. Bila perlu disemir jadi coklat, kan gitu. Jadi biar kita tidak beralasan dengan usia. Sebab ilmu itu kita butuhkan. Karena kelezatan ilmu itu baru bisa didapatkan kalau Bapak Ibu bisa membaca referensinya langsung. Anda kalau cuma baca buku terjemah, itu kan sebenarnya proses peralihan. Ada banyak pihak yang terlibat di situ. Yang pertama adalah penjelasan penulis. Misalnya, penulis mau menyampaikan syarah sebuah hadis. Ada hadis berbunyi innamal a'malu binniyat. Lalu disyarah oleh seorang penulis. Maka ada peran penjelasan penulis di situ. Sudah? Kemudian tulisan ini karena berbahasa Arab diterjemahkan oleh orang Indonesia. Ada peran orang Indonesia di situ. Penerjemah diedit oleh editor, oleh proofreader. Ada peran proofreader di situ. Sehingga ada banyak orang yang terlibat dalam satu kesimpulan yang Anda baca. Artinya itu tidak murni diambil dari sumbernya. Ibaratnya begini Pak. Kalau ada bahan baku yang sudah kecekel banyak tangan, udah kepegang banyak tangan, berarti gimana Pak? Rasanya akan
beda. Kepegang satu tangan rasanya sudah beda. Kepegang tangan yang kedua rasanya sudah beda. Kepegang tangan yang ketiga rasanya beda. Baru kepegang kita berubah rasa lagi. Sehingga ilmu itu kalau tidak didapatkan langsung dari sumbernya, nilai kenikmatannya kurang. Maka jamaah yang kami hormati, dengan belajar langsung dari sumber, kita bisa mendapatkan kesimpulan yang jauh lebih banyak. Dan itu lebih fresh, karena kita mendapatkan langsung dari asalnya. Dan sekali lagi, ini tidak bisa didapatkan kecuali siapa? Oleh mereka yang paham bahasa Arab. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, man tabahhara fin nahwi ihtada ila kulli ulum. Barang siapa yang tabahhara fin nahwi, yang pintar dalam ilmu nahwu, ihtada ila kulli ulum, maka dia akan dimudahkan untuk mendapatkan ilmu yang lain. Baik. Sehingga renungan pertama yang perlu kita pahami di sini adalah bahwa sebenarnya kita ini sudah banyak menyia-nyiakan waktu yang terbaik. Kita sudah banyak menyia-nyiakan usia produktif, yang mungkin di usia 20 tahun kita belum mengenal Al-Quran. Padahal itu kan usia yang paling bagus untuk banyak menghafal di usia SMP. Ada nggak yang dari SMP sudah mondok di sini? SMP mondok ada? Yang dari SMP, usia SMP menghafal Quran ada? Belum. Kita baru kenal semangat-semangat tahfidz di bagian akhir. Dalam posisi ketika kita belum lancar membaca Quran. Sementara ilate wis ketekuk. Lidah kalau sudah seperti ini, di usia lanjut, disuruh ngomong dot, kangelan. Akhirnya ketika latihan tahsin, bolak-balik salah. Kenapa? Karena tidak terbiasa dengan kalimat berbahasa Arab seperti ini. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, kita sudah menyia-nyiakan kesempatan itu. Waktu emas yang kita punya sudah berlalu, tinggal bagian sisa. Nah sekarang kalau kemudian bagian sisa usia, ada yang sudah di usia 60 tahun, 70 tahun, 70 tahun ada nggak di sini? Yang 70 tahun? Yang nyender berapa? Yang nyender? 60, 70 tahun ya. 70 pinten Pak? 75, Masya Allah, Barakallahu fikum. Kita masih semangat untuk belajar ya. Sehingga dulu waktu usia premium, barangkali kita tidak kenal ya, baca Quran yang benar gimana, kita belum mendekat kepada Quran. Paling model ngaji sorogan ya. Pakai turutan itu Pak. A fathah A, alif fathah, kalif kasroh I, terus alif doma U, A I U. Jadi modelnya kayak gitu. Dan hafalan Quran jarang kita punya. Belakangan walhamdulillah, semoga anak keturunan kita tidak mengalami sebagaimana orang tuanya. Baik. Selanjutnya, apa yang perlu kita lakukan untuk sisa usia kita? Siapapun manusia menghendaki agar ujungnya jadi baik. Dan ketika hidup di dunia, yang menjadi penentu adalah bagian ujung. Berbeda dengan di akhirat. Kalau di akhirat, penentu terbaiknya ada di bagian awal, ada di bagian depan. Nabi SAW bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salah. Besok di hari kiamat, amal pertama kali yang akan dihisab dari seorang hamba adalah salatnya. Apabila salatnya baik, maka dianggap baik seluruh amal yang lain, dan sebaliknya ketika salatnya jelek, maka dianggap jelek seluruh amal yang lain. Awalan yang baik di yaumil akhir memberikan akhir yang baik untuk amal yang lain. Makanya cara hisab di yaumil akhir yang menentukan adalah bagian depan. Ini berbeda dengan cara menentukan hasil ketika di dunia. Ketika di dunia, penentunya bukan di bagian depan,
tapi penentunya ada di bagian ujung. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu dilihat dari ujungnya. Sehingga kalau ujungnya baik, maka bagian depan dianggap baik. Kita semua punya masa silam. Saya punya masa silam, Bapak Ibu punya masa silam, dan masa silam kita berwarna-warni. Ada yang hitam, ada yang rodok coklat, ono sing abu-abu. Alhamdulillah ada juga yang bening putih. Kita punya masa silam yang beraneka ragam. Dan kita tidak sedang membahas masa silam. Kalau kita bicara masa silam, ada banyak pahlawan Islam yang mereka punya masa silam yang mungkin lebih kelam dibandingkan kita. Beberapa sahabat yang dulu mereka pernah mau membunuh Nabi SAW. Beberapa sahabat yang dulu mereka pernah memusuhi Rasulullah SAW. Memusuhi seorang Nabi itu kan pelanggaran yang sangat besar. Kalau di negara, memusuhi pemimpin negara itu pemberontakan. Jadi kalau ada orang memusuhi tetangganya, pemberontakan nggak Pak? Bukan. Misalnya si A memusuhi si B, dan ini teman bisnis atau tetangga. Tidak akan ada orang yang berkomentar ini sebagai pemberontakan. Tapi kalau ada orang memusuhi kepala negara, apapun alasannya, pemberontakan. Maka ketika ada manusia yang memusuhi nabinya SAW karena beliau jadi nabi, itu pemberontakan terhadap Islam. Sehingga dulu ada orang-orang yang menjadi pemberontak terhadap Islam karena dia musuh Nabi SAW, tapi ketika dia bertaubat dan menjadi orang yang baik, Masya Allah, menjadi pejuang-pejuang Islam, menjadi pahlawan-pahlawan bagi agama kita. Baik, sehingga kalau bicara masa silam, semua orang punya masa silam. Tapi kita berbicara untuk masa ke depan dan apa yang saat ini kita lakukan. Karena itu yang penting untuk kita perhatikan adalah bagaimana kita bisa menuju garis finish dalam kondisi selamat. Karena Nabi SAW menentukan innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu dihitung dari ujungnya. Baik. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa menjadi orang yang memanfaatkan waktu sisa? Karena kita sudah kehilangan waktu premium. Sekarang tinggal sisa waktu. Jangan sampai kita kehilangan waktu sisa ini. Bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan waktu sisa ini untuk sesuatu yang terbaik? Saya kutipkan sebuah dialog yang pernah terjadi antara Al-Qadhi Iyad dengan bukan Al-Qadhi Iyad, Fudail bin Iyad dengan seorang yang usianya sudah 60 tahun. Fudail bin Iyad rahimahullah bertemu dengan orang yang usianya 60 tahun. Lalu ditanya oleh Fudail, "Kam marra 'alaika minas sanah?" Sudah berapa lama usia Anda? Bahasa yang lebih tepat ya, usia Anda sudah berapa? Meskipun kalimat bahasa Arabnya, Anda sudah hidup berapa lama? Tapi pertanyaan itu kan nggak baku ya Pak. Coba tanya ke orang ya, Bapak sudah hidup berapa lama? Sopan nggak? Nggak sopan. Itu pakai bahasa lain adalah Bapak usianya berapa? Kemudian orang itu menjawab Siti Nasana, 60 tahun. Fudail langsung mengatakan, Anta tasiru ila rabbika sittina sanatan tushiku an tablugha. Anda melakukan perjalanan menuju Rabb Anda selama 60 tahun. Sebentar lagi akan sampai. Karena siapapun manusia yang hidup, hakikatnya dia sedang menuju siapa? Menuju Allah. Hakikatnya dia menuju Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi." Wahai manusia, sungguh kalian itu betul-betul capek ila rabbika, menuju Rabbmu, famulaqi, sampai kalian ketemu dengannya. Sehingga siapapun yang hidup, hakikatnya dia menuju Allah. Baik.
Sehingga orang yang hidup selama 60 tahun maka dia melakukan perjalanan selama 60 tahun menuju Allah. Yang usianya 75 tahun berarti dia melakukan perjalanan 75 tahun menuju Allah. Yang usianya 80 tahun juga sama. Dan semuanya sebentar lagi akan sampai. Kenapa sebentar lagi akan sampai? Padahal kan kita tidak tahu berapa lama orang ini akan diberi usia oleh Allah Ta'ala. Karena kematian itu pasti. Meskipun kita tidak tahu waktunya. Dan sesuatu yang pasti itu dekat. Sebagaimana ada pernyataan, kullu ma huwa atin fahuwa qarib. Kullu ma huwa atin fahuwa qarib. Semua yang pasti datang maka dia itu dekat. Sehingga kiamat itu dekat karena kiamat itu pasti dan terus mendekat. Ajal itu dekat. Kenapa? Karena ajal itu pasti dan terus mendekat. Kalau sesuatu yang enggak pasti itu masih jauh. Tapi kalau sesuatu itu pasti maka dia dekat. Sehingga siapapun hakikatnya dia mendekat menuju Allah. Karena orang yang menjalani hidup hakikatnya dia menuju Allah Subhanahu wa taala sampai dia ketemu Allah Azza wa Jalla, yaitu mati. Maka spontan orang ini langsung mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Fudail bin Iyad bertanya, "Ata'rifu makna? Tahu enggak apa makna innalillahi wa inna ilaihi raji'un?" Innalillah, sesungguhnya kita ini milik Allah. Fa inna abdun lillah wala na'budu illa iyyah. Karena kita milik Allah, maka kita adalah hamba Allah dan kita tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah. Sebab kita ini milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah. Maka yakini bahasanya engkau akan menghadap Allah dan Allah akan bertanya kepadamu, falyu'id lil mas'alati jawaban. Karena itu persiapkanlah jawaban untuk pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu persiapkanlah jawaban untuk pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Falyu'id lil mas'alati jawaban. Orang ini semakin takut ketika diingatkan oleh Fudail bin Iyad kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu sama dengan Anda sudah siap untuk menghadap Allah, maka persiapkan jawaban ketika Anda ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau pun bertanya, "Famal hilah?" Terus gimana caranya? Biar aku bisa selamat ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Fudail mengatakan, "Yasirun liman yassarahullah." Mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. Mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. Bagaimana caranya? Kata Fudail bin Iyad, catat bagian ini, Pak. Ya. Tolong yang sudah mau nyatet, ya, pulpennya dibangunkan. Ya? Qala Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad mengatakan, "Ahsin fima baqiya, yughfar laka ma madha." Sudah? Saya ulang ya. Ahsin fima baqiya, yughfar laka ma madha. Ditulis enggak ini? Hah? Enggak. Oh, nunggu artinya. Masya Allah. Saya kira dari kiri tadi udah nulis itu. Nulis Arab kok teko kiwo itu. Berbuat baiklah di sisa usiamu. Berbuat baiklah di sisa usiamu, yughfar laka ma madha, maka akan diampuni dosa-dosamu di masa silam. Fa innaka in asa'ta fima baqiya, karena kalau kamu masih berbuat buruk di sisa usiamu, kalau kamu masih berbuat buruk di sisa usiamu, ukhitta bima baqiya
wa bima madha. Maka kau akan dihukum untuk kesalahanmu di masa silam dan di masa mendatang. Kau akan dihukum untuk kesalahanmu di masa silam dan di masa mendatang. Masya Allah. Baik. Sisa usia ini adalah modal terakhir bagi kita, Pak. Sisa usia adalah modal yang terakhir bagi kita, karena ini satu-satunya yang kita harapkan ketika kita ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita sudah kehilangan masa premium. Kita sudah kehilangan usia produktif yang mungkin dulu bisa kita persiapkan agar kita bisa lebih bagus lagi. Tapi dulu mungkin kita belum begitu kenal dengan dakwah. Maka bagian yang sisa ini jangan disia-siakan. Baik. Terutama siapapun yang sudah berada di usia 40 tahun ke atas. Sebab usia 40 tahun ke atas itu usia di mana karakter manusia sudah dalam posisi puncak. Sudah tidak akan ada lagi perubahan. Yang baik akan terus jadi baik, yang menyimpang akan terus jadi menyimpang. Di titik 40 tahun. Sehingga proses perjalanan manusia sebelum 40 tahun, ketika ada penyimpangan yang dia lakukan berkaitan dengan syahwatnya, nafsunya, masih ada kemungkinan untuk berubah. Tapi kalau sudah di usia 40 tahun, jadi karakter. Dan ketika sudah jadi karakter, sulit untuk berubah. Dan hampir mustahil untuk berubah. Pembiasaan itu sampai usia 40 tahun. Dan setelah itu insya Allah jadi karakter. Ada banyak hadis di mana Nabi SAW menyebutkan karakter baik dan buruk tercipta dari pembiasaan. Nabi SAW bersabda, "Alaikum bis-sidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ilal jannah." Selalulah berbuat jujur, karena jujur itu akan mengantarmu kepada kebaikan, dan kebaikan akan mengantarkanmu menuju surga. Wa innar rajula la yazalu yasduq hatta yuktaba 'indallahi siddiq. Dan ada orang yang membiasakan diri untuk bersikap jujur sampai dia dicatat di sisi Allah sebagai siddiq. Sehingga dia ngomong di depan siapapun selalu berusaha untuk jujur. Meskipun bisa jadi merugikan dirinya sendiri. Yang kedua, wa iyyakum wal kadzib, dan hati-hati dengan berdusta. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur, karena dusta itu mengantarkan kepada tindakan maksiat yang lebih besar. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan tindakan fujur itu akan mengantarkan ke neraka. Wa innar rajula la yazalu yataharral fujur, yataharral kadzib, dan ada orang yang dia sengaja milih yang dusta. Wa innar rajula la yazalu yataharral kadzib, ada orang yang sengaja milih berdusta. Hatta yuktaba 'indallahi kadzdzab, sampai dia dicatat oleh Allah sebagai kadzdzab. Saya pernah sampaikan hadis ini sebagai peringatan kepada para jamaah yang mereka kerja di instansi yang terbiasa dengan suasana seperti ini. Laporan palsu, perjalanan dusta, kemudian tiket yang nggak bener, katanya booking hotel nginepnya di tempat saudara, dan masih banyak lagi pelanggaran yang lain. Dan bahkan itu sudah jadi apa? Sistem. Lebih dari sebatas budaya. Kalau budaya itu masih proses pembiasaan. Begitu sudah jadi sistem, terkunci dia, gak bakalan bisa berubah. Akhirnya semua orang jadi tahu. Sehingga ini kan dusta kolektif. Mulai dari pimpinan kantor eselon 3 sampai bagian OB, ngerti Pak? Biasa Mas. Karena udah jadi sistem Pak.
Sebab melalui pembiasaan manusia akan memiliki karakter. Hal yang sama juga bisa terjadi pada individu, sebagaimana bisa terjadi pada kelompok. Maka ketika ada seorang individu membiasakan untuk berbuat baik, nanti ketika di usia mentok 40 tahun jadi karakter. Nabi SAW juga bersabda, innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bittahallum. Yang namanya ilmu itu dari proses belajar. Wa innamal hilmu bittahallum, dan yang namanya sifat al-hilm, kelembutan. Hilm itu lawan dari gerusa-gerusu. Gerusa-gerusu bahasa Indonesianya apa, Mas? Tergesa-gesa. Tergesa-gesa tanpa ilmu itu namanya gerusa-gerusu ya. Ada yang tergesa-gesa pakai ilmu, ngejar pesawat itu. Ada ilmunya nggak itu? Pesawat kok dikejar nggak bakalan kena, Pak. Oh, dia terbang ya. Kalau orang tergesa-gesa pakai ilmu itu boleh. Itu musyarakah namanya. Tapi kalau orang tergesa-gesa tanpa ilmu namanya ajalah. Dan Nabi SAW mengatakan wal ajalatu minasyaitan, dan kesusu itu datang dari setan. Baik. Dalam posisi ini orang bisa memiliki sifat hilm ketika membuat kebijakan, mikir panjang. Ketika berbicara tidak waton, tidak asmuni, tidak waton ngomong, tidak waton asal bicara, tapi dia mikir akibatnya. Itulah sifat hilm. Sehingga saat dia bersikap, dia santai, tenang, memikirkan dampak baik dan buruknya dan seterusnya. Ini orang yang punya sifat hilm. Dan Nabi SAW mengatakan, innamal hilmu bitahallum. Orang bisa punya sifat hilm kalau dia belajar bitahallum, belajar untuk punya sifat hilm. Rasulullah SAW juga bersabda, wa may yatasabbar yusabbirhullah. Barang siapa yang latihan sabar, maka Allah akan jadikan dia sebagai penyabar. Sehingga dia selalu berusaha ketika buka internet itu pas kuota lagi habis. Kan muter terus ya. Dinteni sabar ya, ora tekan-tekan. Kuota entek. Sifat-sifat ini bisa didapatkan melalui proses belajar. Belajar perubahan itu masih mungkin terjadi di usia sebelum 40 tahun. Begitu sudah sampai usia 40 tahun, maka orang itu sudah mencapai kondisi puncak. Mungkin tidak akan ada perubahan. Sehingga mohon maaf ya, di antara kita yang mungkin punya kebiasaan-kebiasaan buruk, padahal usia kita sudah di atas atau 40 tahun ke atas, ini perubahannya agak lebih susah. Mau tobat, mau berubah itu lebih susah. Kecuali harus perjuangan yang keras, karena kita mau membersihkan karakter. Akar itu ketika dibersihkan lebih susah. Kalau nebang bagian permukaan, akarnya belum nancep, gampang Pak. Tapi kalau sudah mengakar jauh, sampai dalam-dalamnya ada, itu lebih susah. Mungkin bisa jadi kita menghilangkan di bagian depan, tapi akarnya masih ada, tumbuh lagi dia. Sehingga kadang kita kesulitan ya ngajari orang yang punya karakter buruk di usia sudah 50 tahun, 60 tahun. Pak, seperti ini tidak boleh. Oh nggih, mohon maaf, terima kasih diingatkan. Besok balik lagi Pak. Karena sudah di usia seperti itu. Yarhamukallah. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Ahqaf ayat 15. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Dan aku wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuh, ibunya mengandungnya, kurhan, dalam posisi kesulitan. Wa wada'athu kurha, dan ibunya melahirkan dia dalam posisi kesulitan. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra, usia hamil dan sampai menyapai
lamanya 30 bulan. Dan di ayat yang lain Allah mengatakan bahwa menyusui itu selama 2 tahun, 24 bulan. Maka berarti usia hamil minimal adalah 6 bulan. Sehingga para ulama mengatakan kalau ada orang menikah lalu anak pertama lahir setelah jarak lebih dari 6 bulan tidak boleh dituduh berzina. Karena yang namanya usia kehamilan minimal dalam Al-Quran itu 6 bulan. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah. Sampai ketika dia sudah dewasa dan mencapai usia 40 tahun, dia berdoa kepada Allah, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati alayya an'amta alayya. Ya Allah, arahkan aku untuk mensyukuri nikmat yang Kau berikan kepadaku. Wa ala walidayya, dan nikmat kepada kedua orang tuaku. Wa an a'mala salihan tarda, dan agar aku berbuat saleh, melakukan amal saleh yang Kau ridhai. Wa aslih li fi dzurriyyati, dan perbaikilah keturunanku. Inni tubtu ilaika, sesungguhnya aku bertobat kepadamu. Wa inni minal muslimin, dan sesungguhnya aku termasuk orang yang muslim. Baik, sekarang coba kita lihat tafsir yang disampaikan oleh para ulama. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, usia 40 tahun disebut oleh Allah taala balagha asyuddah, sudah mencapai puncak dewasa. Sebagaimana tafsir yang disampaikan oleh Al-Hasan Al-Basri, huwa bulughul arba'in, usia asyuddahu adalah sampai usia 40 tahun. Dan para ahli tafsir mengatakan, coba saya bacakan keterangan Asy-Syaukani. Qala al-Imam Asy-Syaukani, kata Asy-Syaukani, beliau mengatakan, qala al-mufassirun, kata ahli tafsir, kata para ulama ahli tafsir, lam yab'athillahu nabiyyan qattu illa ba'da 40 sanatan. Allah tidak pernah mengutus seorang nabi pun kecuali setelah di usia 40 tahun. Wa fi hadhil ayah, maka dalam ayat ini terdapat dalil ala annahu yanbaghi liman balagha umruhu 40, bagi orang yang usianya mencapai 40 tahun, ayyastakthira min hadhihi da'awat, untuk memperbanyak doa seperti di atas. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Baik. Kemudian juga disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi SAW mengingatkan tentang keberadaan usia 40 tahun. Ketika orang sudah mencapai usia 40 tahun, maka sudah tidak ada lagi uzur baginya. Sudah tidak ada lagi uzur baginya. Sebentar, coba kita lihat hadisnya ya. Ada sebuah perkataan yang disampaikan oleh Masruq. Imam Masruq ini muridnya Aisyah radhiyallahu anha, seorang ulama tabi'in. Kata Masruq, barang siapa yang sudah mencapai usia 40 tahun, idza balagha ahadukum 40 sanatan, apabila kalian sudah mencapai usia 40 tahun, falyakhudh hidrahu minallah, maka seharusnya dia sudah banyak berhati-hati,
Jangan sampai dia tertipu dengan kemurahan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mungkin masih bebas berbuat maksiat dan seterusnya. Ingat, hati-hati. Ini bisa jadi kunci bagi kamu sehingga tidak ada perubahan lagi. Kemudian disebutkan dari keterangan Mujahid dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dari Mujahid, qala, beliau mengatakan, sami'tu Ibnu Abbasin yaqul, aku mendengar Ibnu Abbas mengatakan, al-umru alladhi a'dhara Allahu ila ibni Adam awalan nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara arba'una sana. Umur di mana Allah memberikan uzur kepada Bani Adam, batasnya adalah 40 tahun. Artinya begini, kalau sebelum 40 tahun orang melakukan hal yang enggak baik dalam ukuran agama, ya, misalnya masih rajin maksiat dan seterusnya, sudah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan uzur baginya. Dalam arti hidayah Allah berpeluang besar untuk menyentuh orang ini sehingga dia berubah. Tapi kalau sudah mencapai 40 tahun, Allah Subhanahu wa taala jadikan itu sebagai karakter. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan, wa hadza fihi irsyadun liman balagal arba'in ay yujaddida at-taubah wal inaba ila Allah azza wa jalla wa ya'zima 'alaiha. Dan ayat ini memberikan bimbingan bagi siapa yang sudah mencapai usia 40 tahun, hendaknya dia sering-sering bertaubat dan memohon ampun kepada Allah dan bertekad untuk memperbaiki dirinya. Sebab di usia ini orang sudah berada di fase tidak mungkin lagi ada perubahan, dan itu lebih dekat kepada kematian. Wallahu a'lam. Maka jamaah yang kami hormati, perjuangan kita ketika di usia sisa, ya, apalagi yang sudah mencapai jauh di atas 40 tahun, ada yang 75, 60 dan seterusnya, adalah bagaimana kita bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak bertobat kepadanya. Baik. Lalu amal apa yang harus kita prioritaskan ketika kita sudah berada di ujung usia? Amal prioritas ketika di ujung usia. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam surat An-Nasr. Surat An-Nasr itu surat apa? Wan-Nasr. Ada surat Wan-Nasr. Surat An-Nasr surat apa? Wal Asr. Itu surat Al-Asr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang nasrullah wal fath, maka disebutlah surat An-Nasr karena dari kata nasrullah. Apabila telah datang pertolongan Allah dan fathu Makkah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan Anda menyaksikan, kamu melihat ada banyak orang yang mereka masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong. Sehingga satu suku semuanya masuk Islam. Satu suku lagi semuanya masuk Islam. Demikian seterusnya sampai ketika itu di Madinah menjadi kota yang dipenuhi dengan tamu. Maka tahun banyaknya tamu itu disebut dengan Amul Wufud, tahun datangnya tamu. Tahun berapa itu, Pak? Tahun? Kalau tahun 10 Nabi SAW Haji Wada. Tahun berapa? Amul Wufud tahun berapa? Tahun? 9 atau 8? 8 atau 7? Baik, coba urutkan, Pak. Tahun 5 itu kejadian apa? Titiknya di tahun 5 Hijriah. Perang Khandaq. Tahun 6
Tahun 6 perjanjian Hudaybiyah. Tahun 7 umrah qadha. Tahun 8 Fathu Mekah. Tahun 9 Amul Wufud, dan haji pertama yang dipimpin oleh Abu Bakar. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak ikut. Tahun 10 haji wada, tahun 11 beliau wafat. Hafal? Baik, hadiahnya udah siap, Mas? Siap ya? Nah, insyaallah. Hafalkan ya. Barangkali dapat hadiah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau di usia 60-an tahun mendapatkan surat An-Nasr. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada beliau, manusia masuk Islam berbondong-bondong di tahun 9 Hijriah. Suku A perwakilannya datang ke Madinah, "Ya Rasulullah, kami satu kampung masuk Islam." Dibaiat. Suku B, "Ya Rasulullah, kami satu kampung masuk Islam." Seperti itu berbondong-bondong sehingga mereka masuk Islam rombongan. Akhirnya seluruh permukaan jazirah Arab jadi muslim. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, "Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir." Maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan perbanyaklah beristighfar kepadanya. Yang kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Hadza ajalun Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ini adalah bukti dekatnya ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa disebut dekatnya ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena ketika orang itu sudah selesai, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah selesai tugasnya, ditandai dengan apa? Orang masuk Islam. Jazirah Arab sudah muslim. Maka Nabi sebentar lagi akan pensiun, dan pensiunan Nabi itu meninggal dunia. Sehingga kenapa Rasulullah sallallahu alaihi atau Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyebut bahwasanya turunnya surat An-Nasr ini adalah dekatnya ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau ketika itu sudah selesai tugasnya dan sebentar lagi beliau akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan di bagian akhir hayat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk banyak istighfar. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Lalu beliau praktekkan dengan membaca apa? Beliau praktekkan dengan membaca apa? Setiap rukuk dan sujud beliau membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru ay yaqula subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli yu'awwilul Qur'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak mengucapkan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli yu'awwilul Qur'an, karena beliau mentakwil Qur'an, maksudnya mengamalkan isi dari surat An-Nasr. Sehingga ini diantara petunjuk bagi kita bahwa jika seorang nabi di akhir hayatnya diperintahkan untuk memperbanyak istighfar dan bertobat kepada Allah, padahal beliau adalah manusia yang diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, apalagi kita sebagai manusia biasa yang tidak ada jaminan ampunan dosa untuk kita. Sehingga amal apa yang prioritas untuk kita lakukan di akhir usia jemaah? Memperbanyak taubat kepada Allah dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhiri hidup kita dengan itu. Makanya kita bisa lihat ya, Islam itu kan mengajarkan di setiap penghujung amal, perbuatan yang dilakukan, praktek yang dilakukan adalah istighfar. Misalnya selesai sholat, yang dilakukan apa Pak? Istighfar. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis dari Thauban. Thauban ini siapa? Mantan budaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min salatihi yaqul." Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika selesai salat beliau beristighfar 3 kali.
Thumma qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu yang disebutkan dalam teks hadis. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Sedangkan tambahan yang banyak, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa adkhilnal jannata bis salam. Itu tidak ada dalam hadis. Yang ada dalam hadis hanya singkat saja. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Sehingga kita diajarkan selesai salat akhiri dengan istighfar. Selesai haji kita juga diajarkan untuk mengakhirinya dengan istighfar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah. Gimana kalimatnya? Fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha thumma afidu min haitsu afadhan nasu wastaghfirullah. Kemudian berangkatlah kamu sebagaimana masyarakat berangkat, wastaghfirullah, dan perbanyaklah beristighfar kepada Allah. Sehingga istighfar di sini diajarkan untuk kita perbanyak ketika kita berada di penghujung acara apapun. Termasuk ketika selesai majelis. Doa kafaratul majelis ada kalimat apa? Astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku mohon ampun kepadamu ya Allah dan aku bertobat kepadamu. Mengakhiri pertemuan kita. Maka jamaah dibilangkan Allah, sebagaimana dalam mengakhiri ibadah, mengakhiri haji, mengakhiri salat, mengakhiri majlis, kita diperintahkan untuk istighfar, maka demikian pula mengakhiri hidup kita perbanyak istighfar. Baik. Untuk amal yang lain itu kembali kepada masing-masing individu. Ada yang senang salat, silakan istiqomah untuk salat. Ada yang senang puasa, silakan istiqomah untuk puasa. Ada yang senang baca Quran, silakan istiqomah baca Quran. Masing-masing orang antara satu dengan yang lain bisa jadi berbeda-beda minat dalam beramal. Yang penting pokoknya Anda jaga agar terus itu bisa dilakukan secara istiqomah. Wallahu ta'ala alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang mungkin bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan semoga Allah Ta'ala jadikan kita sebagai hambanya yang istiqomah sampai akhir hayat. Doa yang selalu untuk kita ucapkan, jangan sampai nggak hafal. Kalimatnya gimana, Pak? Ya muqallibal qulub, alhamdulillah, tsabbit qalbi ala dinik. Kokohkan hatiku ala dinik, di atas agamamu. Kenapa kalimatnya ala dinik, di atas agamamu? Karena kalau dia bolak-balik tetap di atas agama, nggak sampai keluar. Dan itu butuh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Monggo jika ada yang mau bertanya kepada Ustadz Aminur Baiz, baik dari ikhwan maupun akhwat yang di bawah tadi, untuk ibu-ibu disediakan mic, silakan untuk dipakai. Monggo silakan langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mohon izin, Anda dapat pesan dari Ustadz Bisri. Masya Allah. Beliau qadarullah sedang ditimpa musibah. Mohon doanya ke Ustadz dan jamaah semua, karena kemarin malam abinya jatuh, kebentur kepalanya sehingga sekarang tidak bisa bangun lagi di tempat tidur. Jadi mohon doanya kepada semua. Ini semoga Allah memberikan yang terbaik untuk beliau. Saya dengarkan ininya Ustadz Bisri. Pesan Ustadz Bisri ya. Assalamualaikum Pak Jaya. Ana minta doa-doa teman-teman yang ada di situ, para ustadz, minta didoakan abi ana. Beliau sekarang sakit, ya cuman di atas ranjang, sudah nggak bisa jalan lagi karena kemarin sempat jatuh, pusing dari jatuh dan kebentur kepalanya sehingga sekarang beliau sakit, sudah lemas, tinggal di ranjang.
Udah mohon didoakan yang terbaik. Barakallahu fikum. Syukran lakum. Nah, semoga Allah memberikan yang terbaik untuk ayah beliau. Terutama doanya bapak-bapak yang jauh nih ya, doa musafir mustajab. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah kanan ini Pak, sebelah kanan. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustadz, di luar topik terkait muamalah jual beli. Jadi kami ada syarat dan ketentuan dengan produsen untuk menjual produk A itu dengan harga sekian, katakanlah 100.000 gitu Ustadz. Terus kita jualah harga segitu, ada yang beli, kita berikan harga yang seperti itu, namun ketika pembeli ini beli lagi menjadi pelanggan, kami memberikan diskon, katakanlah menjadi 90.000 atau yang semisalnya. Nah itu hukumnya gimana Ustaz? Nah, posisi Bapak sebagai apa? Agen? Agen atau penjual? Penjual. Pemilik barang? Pemilik barang. Pemilik barang. Lalu yang ngasih syarat itu siapa tadi? Produsen. Anda beli putus atau gimana? Atau hanya wakil? Beli putus. Kulaan ya. Kulaan dari produsen, lalu mendapatkan barang itu, kemudian dijual ke konsumen. Wallahu alam, dua hal yang perlu kita bedakan Pak, berkaitan dengan masalah aturan yang ditetapkan oleh pemilik barang ketika menjual barang. Apabila posisi penjual ini adalah agen alias dia hanya wakil dari pemilik barang, pemilik itu bisa produsen, bisa prinsipal yang memiliki barang. Intinya orang lain itu hanya sebagai wakilnya. Apabila orang ini dikasih syarat oleh pemilik barang, jangan kamu jual lebih dari harga sekian, maka pada asalnya kita wajib memenuhi ketentuan itu. Karena barang ini barang dia, bukan barang kita. Kita hanya menjualkan. Lalu kita nanti dapat fee sesuai kesepakatan. Bedakan dengan yang kedua. Kasus yang kedua adalah dia beli putus. Saya beli dari produsen, sudah saya bayar. Maka barang yang saya beli ini jadi milik siapa? Milik saya. Karena sudah jadi milik saya, maka mau saya kasihkan orang lain, mau saya sedekahkan, saya wakafkan, mau saya jual gratis, boleh nggak? Kenapa? Nggak ada jual gratis namanya Pak. Nggak jual itu namanya. Mau saya jual dengan harga yang lebih murah, silahkan. Karena sudah jadi milik saya. Dan sudah tidak ada lagi aturan yang mengikat atau sangkut paut dengan produsen. Allahumma illa, kecuali dalam satu kondisi. Ketika ketetapan aturan itu berkaitan dengan masalah keseimbangan harga di masyarakat. Misalnya adanya HET untuk obat. HET itu yang menetapkan siapa? Pemerintah atau produsen? Pemerintah atau produsen? Produsen ya. Ini boleh nggak dilanggar Pak? Pada asalnya nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena ini berkaitan dengan masalah stabilitas harga. Sebab ini kebutuhan pokok di masyarakat. Minyak sekarang ada HET-nya kan? Minyak goreng ya. Sekarang ada HET-nya. Yang dulu mungkin tidak ada. Dan beberapa sembako ada HET-nya. Ketika ada HET-nya seperti ini dan kita sepakat, maka terlarang bagi kita untuk melanggar kesepakatan ini. Sebab ini berkaitan dengan stabilitas harga. Beda dengan produk-produk yang sifatnya konvensional, seperti baju atau perlengkapan-perlengkapan dapur atau yang lainnya. Lalu produsen menetapkan, pokoknya harga minimal sekian, kamu tidak boleh di bawah itu. Nah yang kayak gini, ketika kita sudah beli putus, pada asalnya dia tidak punya hak untuk menentukan itu. Saya punya hak untuk ngasih ke orang lain, sebagaimana saya punya hak untuk menjual dengan harga yang lebih murah. Insya Allah ini yang lebih kuat, kecuali kalau di situ ada pertimbangan ganggu pasar.
Kalau ganggu pasar, maka harus ada kesepakatan dengan para pelaku pasar yang lain. Wallahu a'lam. Nah, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu merahmati Ustadz beserta keluarga dan juga guru-guru Ustadz dan juga ADS dan keluarga. Semoga Amin. kita selalu dalam rahmat dan berkah Allah Ta'ala. Amin. Waalaikumsalam. Ustadz, izin ada 2 pertanyaan Ustadz yang berrelasi dengan materi hari ini Ustadz. Dan Masya Allah ini nyambung karena tahun Hijriah ini anak 40 tahun Ustadz. Masya Allah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal untuk menyelesaikan sisa umur dengan lebih baik. Berarti sekarang ulang tahun, Pak. Kenapa? Ulang tahun. Baik Ustadz, yang pertama bagaimana konsep yang benar menyikapi bagaimana kemudian kegiatan mubah dalam keseharian kita itu bisa bernilai ibadah begitu Ustaz. Dalam artian kita ini kan khususnya saya sebagai awam ini sangat beresiko sekali terjebak pada kegiatan-kegiatan sifatnya mubah. Seperti hobi atau mungkin juga kegiatan yang lainnya yang mungkin sifatnya mubah. Tapi tentunya inginnya ini bisa dapat bernilai ibadah begitu. Artinya apakah ada bagaimana kemudian konsep yang benar untuk ya, bisa menjalankan hal tersebut. Itu yang pertama Ustadz. Kemudian ya termasuk juga dalam pekerjaan. Kemudian yang kedua, bagaimana kemudian kita dapat memaafkan diri sendiri kaitannya dengan masa lalu yang mungkin sangat banyak kesalahan yang secara random terjadi begitu, dan kita mungkin saking randomnya dan saking banyak sampai membuat overthinking dalam hidup ini begitu, dalam artian wah ini terlalu banyak kesalahannya dan bertumpuk-tumpuk begitu. Nah itu bagaimana kemudian kait dalam memaafkan diri sendiri tadi ini dan masa lalu kita, dan untuk bisa melangkah ke depan ini menghabiskan sisa waktu ini dengan lebih baik lagi begitu Ustaz. Syukur Ustaz, jazakallahu khair. Masya Allah, barakallahu fiik. Ini berat ini pertanyaannya ya. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, ketika kita berbicara tentang hal yang mubah, bagaimana batasan yang perlu kita ketahui agar yang mubah itu bisa bernilai ibadah, atau yang mubah itu tidak sampai menyerumuskan kita ke dalam perbuatan dosa. Jadi begini jamaah, hukum syar'i itu ada 5. Apa saja Pak? Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Insya Allah hafal kita ya. Nah, dan 5 ini yang bisa menjadi bentuk ibadah yang mana? Hanya 4. 2 depan, 2 belakang. 1 yang mubah ini tidak bisa jadi ibadah. Sehingga bentuk ibadah itu hanya ada 4 kemungkinan. Mengamalkan yang wajib, mengamalkan yang sunnah, meninggalkan yang makruh, meninggalkan yang haram. Hanya 4 kemungkinan ini. Sedangkan hal yang mubah tidak bisa jadi ibadah. Sebab hukum asal mubah adalah mubah, tidak bernilai ibadah. Maka kita tidak bisa mengharapkan pahala dengan hanya sebatas menggunakan jenis pakaian tertentu. Kalau kamu pakai pakaian kayak gini, nanti pahalamu berlipat-lipat, itu tidak bisa. Bahkan para ulama memberikan kaidah, man ta'abbada bil mubah waqa'a fil bid'ah. Barang siapa yang beribadah dengan hal yang mubah, dia terjerumus ke dalam perbuatan bid'ah. Dan yang dimaksud di situ adalah meyakini dengan memakai pakaian tertentu atau makan makanan tertentu itu bisa bernilai pahala. Padahal yang namanya pakaian, mau pakaian jenis A, jenis B, jenis C, semuanya mubah. Sehingga orang tidak boleh meyakini dengan pakaian ini maka dosa-dosaku akan berguguran, itu tidak boleh. Kamu dapat dari mana? Contoh sederhana misalnya ya. Ada orang punya keyakinan, kamu nek nganggo kupluk ireng peci nasional itu nanti swargamu munggah, dosamu akan gugur, pahalamu akan bertambah, setiap langkah menambah pahala, dan setiap gerakan menghapus dosa, hanya dengan memakai ketui ireng.
Padahal mau pakai ketu warna ireng, warna putih, warna hijau, coklat dan seterusnya. Ini semuanya adalah bagian dari pakaian, hal yang mubah. Tidak boleh diyakini dengan cara seperti ini orang bisa mendapatkan tambahan pahala. Kalau sampai ada orang yang punya keyakinan seperti ini, maka dia terjerumus ke dalam perbuatan yang bid'ah. Dipahami ya? Baik. Sehingga beribadah dengan hal yang mubah itu tidak boleh. Ada orang yang punya keyakinan kalau pakai sorban itu mendapatkan pahala. Ini nggak benar ya. Yang benar apa? Mau pakai sorban maupun tidak pakai sorban, mau pakai pakaian A, pakaian B, semuanya hukum asalnya adalah mubah. Baik. Terus bagaimana caranya agar yang mubah ini bisa bernilai pahala? Ada dua. Dicatat ini Pak ya. Hal yang mubah bisa bernilai pahala dengan dua cara. Satu, menjadikan hal yang mubah itu sebagai alat bantu untuk mendukung ibadah. Menjadikan hal yang mubah sebagai alat bantu untuk mendukung ibadah. Jadi bukan beribadah dengan hal yang mubah, tapi menjadikan yang mubah sebagai alat bantu mendukung ibadah. Nah, yang mubah ini jadi dapat pahala. Sifatnya adalah faktor pendukung biar ibadahnya makin bagus. Ini seperti perkataan yang disampaikan oleh Mu'adz bin Jabal. Beliau mengatakan, "Kuntu ahtasibu 'alallahi naumati kama ahtasibu 'alaihi qaumati." Aku mengharapkan pahala dari Allah dengan tidur yang aku lakukan, sebagaimana aku mengharapkan pahala dari Allah dengan tahajud yang aku kerjakan. Maka beliau tidur dengan niat biar nanti bisa bangun tahajud. Adanya niat semacam itu, maka beliau gunakan hal yang mubah untuk mendukung ibadah. Itulah yang bernilai pahala. Sehingga kalau ada orang yang tanya, "Pak Ustadz, katanya tidur itu bisa bernilai pahala. Kalau tidur sendiri Mas, nggak ada ganjarannya Mas. Dan tidak ada ibadah kok bentuknya turu, itu nggak ada. Oh, tapi katanya tidurnya orang puasa itu ibadah. Jari sinten sampean ini. Nah, timbangannya gerenengan. Nah, kalau kayak gitu ada maksud yang lain. Daripada ngerasani orang, mending saya tidur. Nah, itu mungkin. Tapi kalau hanya sebatas tidur saja, jadi poso mong turu, orang no ganjarane, wong turu itu tidak beramal kok. Orang tidur itu beramal nggak Pak? Tidak, karena dia diam saja. Baik, kecuali kalau tidur tadi dijadikan sebagai sarana untuk mendukung ibadah, maka bisa bernilai pahala. Jadi yang perlu kita pahami begini ya. Semua ulama itu benci tidur. Maka tidak ada istilah tidur itu berpahala, tidak ada. Semua ulama benci tidur. Imam An-Nawawi rahimahullah, selama beberapa tahun beliau itu hanya istirahat di meja Pak. Tidak meletakkan punggungnya di lantai selama beberapa tahun. Dalam posisi apa? Siaga belajar. Jadi ini kitab, ini lampu. Begitu beliau bangun, nyalain lampu, nulis atau baca. Udah ngantuk, matikan lampu, tidur merem. Ngelilir lagi, melek, nyalain lampu, nulis lagi. Terus seperti itu selama beberapa tahun. Demikian pula Imam Malik rahimahullah. Diceritakan bahwasanya Ibnu Qasim itu siapa? Murid dekatnya Imam Malik, yang beliau pernah belajar kepada Imam Malik selama 16 tahun gak pulang-pulang. Nikah, manten anyar, terus pamitan sama istrinya dalam posisi istrinya hamil. Dulu saya sudah punya rencana untuk belajar kepada Imam Malik, dan saya ingin mewujudkan tekad itu. Kamu saya kasih pilihan, mungkin saya akan lama tidak pulang. Kamu saya kasih pilihan. Pertama, nunggu saya sampai pulang. Yang kedua,
kamu ingin nikah lagi dan nanti akan segera saya ceraikan. Wanita solihah ini milih yang mana? Yang pertama. Nunggu. Sampai akhirnya dia melahirkan. Lalu anaknya diberitahu ketika sudah besar bahwa bapakmu ada di Madinah belajar di majelisnya Imam Malik. Di usia 16 tahun, ini anak datang ke Madinah bersama rombongan jamaah haji. Lalu ketika sampai di Masjid Nabawi, tanya sama jamaah, di mana majelisnya Imam Malik? Di sana. Didekati. Setelah sampai di majelisnya Imam Malik, tanya sama anggota majelis, kenal nggak dengan orang yang namanya Abdurrahman bin Qasim? Kamu lihat, orang yang di dekat Imam Malik itu, itulah Abdurrahman bin Qasim dari Mesir. Langsung didekati. Selesai majelis Imam Malik, kemudian anak ini memeluk bapaknya, dan bapaknya mengatakan, asyummu syammal walad. Aku mencium bau anak. Dan memang itu anaknya sendiri. Sehingga dari ibunya hamil sampai usia 16 tahun, ratau ketemu, Pak. Wanita mana yang siap seperti itu, Pak? Hah? Di zaman kita mungkin tidak ada. Udah daftar dari awal, biro jodoh itu, Pak. Daripada lama-lama kan. Sehingga dalam posisi ini dia tidak akan betah untuk kemudian hidup sendirian. Itu selama 16 tahun. Bahkan lebih ya. Karena 16 tahun kan usia anaknya. Berarti usia perpisahannya dengan suaminya bisa lebih dari 16 tahun. Subhanallah. Sampai akhirnya Abdurrahman bin Qasim menjadi ulama kibar. Dan beliau menyebarkan ilmu di Mesir. Sehingga Mesir diwarnai dengan madhab Malikiyah. Makanya pada waktu Imam Syafi'i datang ke Mesir, Mesir itu sudah terwarnai dengan madhab Malikiyah. Sehingga Imam Syafi'i itu dulu disebut memecah belah umat. Karena menyampaikan hal yang berbeda yang tidak pernah disampaikan oleh Imam Malik. Ada beda ijtihad antara Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Dan disebutkan dalam sebagian riwayat Imam Syafi'i itu kan dipukul ya. Dipukul. Dan itu yang menyebabkan beliau itu sakit sampai mengantarkan kepada kematian. Maka sebenarnya perjuangan para ulama kurang lebih mereka yang namanya terangkat di permukaan, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Imam Malik, rata-rata pernah mengalami ujian fisik. Abu Hanifah pernah dipukul, dipenjara. Imam Ahmad ketika mempertahankan akidah Al-Quran bukan makhluk. Imam Syafi'i juga sama ketika beliau di Mesir. Imam Malik dipukuli sampai tangannya nggak bisa diangkat. Rata-rata mereka adalah ulama-ulama kibar yang dulu waktu hidup punya ujian yang menimpa fisiknya. Tayyib. Tadi sampai mana tadi? Hah? Mendukung ibadah. Sekarang kita beralih yang kedua. Mubah bisa menilai pahala. Mubah bisa bernilai pahala. Yang kedua adalah ketika menghalangi seseorang untuk berbuat maksiat. Sehingga pada saat dia mengambil yang mubah itu menyebabkan dia tidak berbuat maksiat, maka yang mubah itu bisa bernilai pahala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, Nabi SAW bersabda, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Dalam hubungan badan yang kalian lakukan ada nilai sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Dalam ibadah yang dalam hubungan badan yang kalian lakukan ada nilai sedekah. Sahabat tanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa huwa lahu bihi ajrun? Apakah ketika ada orang yang menunaikan syahwatnya terus dia bisa mendapatkan pahala? Lalu Nabi SAW bertanya kepada orang ini, ara'aita law wada'aha fil haram a'alaihi wizrun? Kalau dia letakkan itu kepada yang haram dapat dosa enggak? Iya. Fakadzalika law wada'aha fil halal, maka demikian pula ketika dia letakkan pada yang halal dia akan dapat pahala. Sehingga ketika Bapak Ibu bekerja dengan tujuan biar tidak mengambil harta haram, maka insya Allah kerja itu jadi pahala. Bapak-bapak bekerja untuk mencukupi kebutuhan nafkah keluarganya,
atau misalnya belum menikah lalu dia bekerja biar dia tidak terjerumus ke dalam yang haram, maka apa yang dia lakukan akan berubah menjadi pahala sesuai dengan niatnya. Baik. Lalu ada perkara yang mubah yang bisa mengantarkan kepada sesuatu yang terlarang. Kata kuncinya dua. Pertama israf, kedua tabdzir. Pertama israf, yang kedua tabdzir. Mubah bisa bernilai dosa kalau berlebihan, israf. Sehingga misalnya ngepit berlebihan. Dari Anyer sampai Panarukan. Terus balik lagi. Ini ngapain orang kayak gini? Kecanduan ngepit, Pak. Ya enggak boleh, ini terlalu berlebihan. Tahu ngepit? Main sepeda. Pit-pitan maksudnya sepedaan. Ada orang main sepeda dari Anyer sampai Panarukan atau dari mana sampai mana hanya untuk tujuan hiburan. Mancing itu Masya Allah ya. Sampai istrinya gugat cerai. Gara-gara suaminya senang mancing. Mereka kan punya slogan ya, omah muring tetap mancing. Nggak bisa diterjemahkan itu Mas. Baik. Nah yang kayak gini sudah sampai pada tingkatan israf, berlebih-lebihan. Kalau ada orang yang dia melakukan hal yang mubah sehingga menyebabkan israf, maka dia berdosa. Duren sampai bludak duren, sampai muntah-muntah duren. Ini israf. Seperti ini dosa. Baik. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Jangan kamu berbuat israf karena Allah tidak menyukai perbuatan israf. Yang kedua tabdzir. Tabdzir. Wala tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin. Jangan melakukan tindakan tabdzir karena tabdzir itu temannya setan. Orang mubadzir itu temannya setan. Apa itu tabdzir? Tabdzir adalah menggunakan hal yang mubah untuk berbuat maksiat. Menggunakan hal yang mubah untuk berbuat maksiat. Perbedaan antara israf dengan tabdzir, kalau israf itu menggunakan hal yang mubah untuk sesuatu yang mubah melebihi batas yang mubah. Itu israf. Kalau tabdzir menggunakan hal yang mubah untuk perbuatan maksiat, itu tabdzir. Allah sebut orang yang berbuat tabdzir temannya setan. Baik. Ada nggak orang yang israf ketika bekerja? Ada. Kapan itu? Sampai dia menelantarkan kewajiban. Kerja sampai menelantarkan kewajiban, itu israf. Berlebihan dalam menggunakan waktu kerja. Kalau lembur ya tergantung kebutuhan ya. Kalau dia tidak sampai menunaikan kewajiban, tidak sampai menelantarkan kewajiban, insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, apa tadi Pak? Yang kedua Pak? Memaafkan diri sendiri dan masa lalu yang mungkin memaafkan diri sendiri berkaitan dengan masa lalu yang penuh dengan kesalahan. Yang perlu untuk dibahas bagian mana? Konsep yang benar atau kaidahnya dalam memaafkan tadi. Intinya begini ya. Musibah yang menimpa manusia itu kan ada dua. Ada musibah yang menimpa fisiknya, musibah materi. Dan musibah materi Allah sebutkan di Al-Baqarah ada 4. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ. Ada 5 berarti ya. وَالثَّمَرَاتِ. Allah akan menguji kalian dengan adanya rasa takut. Wal-ju', rasa lapar. وَنَقْسٍ مِنَ الْأَمْوَالِ, hartanya berkurang. Wal-anfus, jiwa berkurang. Maksudnya jiwa berkurang itu apa Pak? Ada anggota keluarga yang meninggal. Wathamarat, dan buah-buahan. Wabasyiris sabirin. Ini secara umum ujian fisik.
Sudah? Yang kedua, ada ujian non fisik, yaitu perbuatan dosa. Baik ujian fisik maupun ujian non fisik tidak boleh dijadikan alasan untuk menjadi lebih baik. Sehingga orang tidak boleh gara-gara dia dapat musibah lalu tidak mau berbuat taat. Contoh, gara-gara bojone mati akhirnya ra gelem jilbaban. Ada kayak gitu, Pak? Gara-gara sakit terus ra gelem salat. Ada, Pak? Gara-gara ekonominya hancur akhirnya dia main riba. Ada? Banyak. Bahkan ada juga ketika orang ekonominya hancur terus dia ngerampok dan aneka perbuatan maksiat yang lain. Maka ini musibah dunia yang mengantarkan kepada musibah akhirat. Dan musibah nomor 2 lebih berbahaya dibandingkan musibah yang pertama. Sudah? Karena itu musibah seperti ini dalam Islam kita diajarkan lupakan. Musibah fisik itu lupakan, jangan diingat-ingat terus, karena mengingat musibah fisik itu memperbarui kesedihan. Akhirnya sedihnya berulang lagi, sedihnya berulang lagi. Akhirnya lebih banyak sedih daripada syukur. Nah, disinilah pendekatan yang saya gunakan ketika menyampaikan kepada masyarakat. Kenapa sih kita melakukan peringatan kematian? Peringatan kematian itu kan sama dengan mengulang kesedihan. Udah, keluarga yang sudah meninggal saya sudah ikhlaskan. Ini bukan perpisahan selamanya. Anda masih punya peluang untuk ketemu yang kedua, yaitu di akhirat. Jangan diperingati terus. Hari kesekian peringati lagi sampai terakhir nyewu. Di hari yang ke-1000. Terus haulnya tiap tahun, peringatan lagi. Itu sama dengan mengulang kesedihan. Apa manfaatnya kesedihan diulang? Jadi orang tidak produktif. Saya pakai pendekatan ini untuk menyampaikan ke mereka. Kalau pakai dalil nggak bisa. Ini daripada tuduhannya macam-macam. Kita kalau mendapatkan musibah kan seharusnya dilupakan, bukan apa? Diingat-ingat. Dan peringatan kematian itu mengenang musibah. Yang kedua, berkaitan dengan musibah non fisik, yaitu perbuatan maksiat yang dulu pernah kita lakukan dan seterusnya. Batasannya bagaimana? Pertama, kita bertaubat kepada Allah, sudah. Setelah itu jangan dikenang, lupakan. Sehingga jangan diungkit dan jangan menjadi sebab kita menjauh dari rahmat Allah. Ada sebagian orang yang dia jauh dari rahmat Allah gara-gara seperti ini. Apakah saya sudah pantas untuk pakai jilbab, Pak Ustadz? Lah kenapa? Saya kan orang yang berlumur dengan banyak maksiat. Sehingga dia merasa karena sudah berlumur dengan banyak maksiat, saya kok rasanya sudah tidak layak lagi untuk pakai jilbab. Biar saya tidak disebut sebagai penipu atas nama agama. Godaan setan, Pak, dia. Sehingga dia ditipu dengan setan, lalu dia merasa putus asa dari rahmat Allah. Maka Allah ingatkan, wala tayasu min rahmatillah. Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Ada beberapa pemuda ketika kita ingatkan, lah monggo jenengan ngaji, aku wis isin. Maksudnya pripun? Saya sudah malu, sudah banyak berlumur dengan maksiat, ini badan kotor, mau ke masjid itu malu. Akhirnya tidak ada keinginan baik untuk bertobat, bahkan semakin jauh dan semakin mursal, semakin lepas. Maka kita sampaikan, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa. Semua orang punya peluang untuk diampuni oleh Allah, gak usah takut. Tapi badan saya penuh dengan tato, Pak. Gak apa-apa. Di masjid bukan syarat tatonya dibersihkan. Gak ada masjid yang bertuliskan yang bawa tato taruh di luar, itu gak ada. Kalau jas hujan jangan bawa masuk, ada, Pak. Tapi kalau syarat seperti ini gak ada. Boleh gak, Pak, saya sholat badan saya bertato, mukanya penuh dengan tato? Monggo. Tapi saya gak bisa membersihkan ini. Bertahap, santai saja. Yang penting pokoknya Anda mau serius bertobat. Dan banyak orang seperti itu, Pak. Beberapa orang jalanan yang hidup dalam kondisi kelam yang kata dia gelap gulita, dia itu sudah menyerah dengan keadaan.
hidup saya sudah ditakdirkan kayak gini, ya sudah, gimana lagi? Mau balik lagi, rasa malu menghalangi dia karena dia merasa sudah berumur dengan dosa. Sehingga akhirnya tidak ada keinginan bagi dia untuk bertaubat kepada Allah. Ya wis, masa silam itu menyebabkan dia putus asa dari rahmat Allah. Maka Allah ingatkan, wala tayasu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a." Katakan wahai Muhammad kepada orang yang telah melampaui batas pada dirinya sendiri, jangan putus asa dari rahmat Allah, karena Allah mengampuni seluruh dosa. Baik. Nah, kalau sudah mohon ampun kepada Allah, tidak perlu diungkit lagi. Karena jadinya mengungkit kesedihan. Ada sebuah hadis berikut ya. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar. Nabi Musa berdebat dengan Adam. Pernah dengar ini? Hajja Adamu Musa. Adam mengalahkan debat dengan Musa. Musa mengatakan kepada Adam, "Wahai Adam, gara-gara kamu kita jadi keluar dari surga." Lalu kata Adam, "Apakah kamu menyalahkan aku untuk sebuah perbuatan dosa yang telah ditulis oleh Allah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi?" Yang ini dipahami oleh para ulama seperti penjelasan Syekh Utsaimin. Adam alaihissalam menyalahkan Musa karena dia menyalahkan dirinya dengan musibah berupa dosa yang pernah dia lakukan ketika di surga. Sebab dosa itu sudah ditaubati oleh Adam. Kok kamu ngungkit-ngungkit lagi? Wong saya sudah bertobat. Dan tobatnya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sehingga untuk masa silam yang seperti ini, yang lebih penting adalah jangan takut untuk bertobat. Mendekatlah kepada Allah karena Allah mengampuni seluruh dosa, dan apabila sudah ditobati, udah lupakan, enggak usah dikenang. Wallahu a'lam. Angkat tangan untuk izin ke toilet. Oh, enggak. Hah? Oh, mau tanya, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Ustaz, dalam rangka untuk mendakwai keluarga, terutama mungkin keluarga kita yang usia sudah di atas 40, adakah kiat-kiat kita sebagai sesama muslim untuk mengajak keluarga kita untuk ke jalan yang benar sesuai salafus soleh? Itu adakah kiat yang istilahnya lebih mengenal, Ustaz, apabila kita ingin mendakwai keluarga kita yang usianya terutama sudah di atas 40, Ustaz? Karena kan usia di atas 40 ini sesuai yang Ustaz sampaikan bahwa sulit untuk berubah menjadi lebih baik. Kemudian yang kedua, mungkin kita sebagai orang tua, Ustaz, mungkin kita juga dulu banyak melakukan dosa juga dan belum mengenal dakwah sunnah ini. Kemudian usaha kita sebagai orang tua adalah mengarahkan putra-putri kita untuk mondok, untuk belajar agama. Nah, adakah kiat-kiat agar putra-putri kita itu bisa istiqomah, biar di akhirnya juga tetap sama dengan apa yang kita upayakan di awal, Ustaz? Masya Allah. Jazakallah khair, Ustaz. Nah, apa kiat-kiat untuk mondok di tempat saya? Di tempat saya nggak ada pondok putra, Pak. Adanya pondok putri. Apa kiat-kiat untuk mendakwai orang yang sudah usianya 40 ke atas? Jadi yang saya maksud bahwasanya 40 ke atas orang susah berubah itu adalah karakter. Bukan bukan hidayah jauh dari sunnah, bukan ya. Karena peluang untuk bisa mendapatkan hidayah sunnah siapapun memilikinya, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Sehingga kita optimis begini, Pak, berhadapan dengan masyarakat yang mungkin mereka jauh dari hidayah sunnah, belum kenal istilah
ilmu tauhid tidak pernah tersentuh. Pembahasan tentang masalah detail akidah mereka mungkin tidak ngerti. Nggak jadi masalah. Tapi kalau sudah dalam bentuk karakter itu seperti ini. Saya paling benci dengan ini. Atau sifat-sifat tertentu. Pendusta, penipu, itu karakter. Nah, kalau sudah sampai pada tingkatan kayak gini, mungkin nggak bakalan bisa berubah. Karakter keras kepala, pengen menang sendiri, itu karakter. Itu kalau sudah di usia 40 ke atas, susah untuk berubah. Anak kecil itu kan pengen menang sendiri, Pak ya. Sehingga ketika dia rebutan, ya semuanya pengen dapat. Pada saat dia dapat, maka yang pemenangnya adalah yang paling kecil. Bapak punya usia anak misalnya 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun. Rebutan HP. Yang menang yang mana? Yang 3 tahun. Karena dia merasa paling disayang. Sehingga dalam posisi itu ketika dia merebut, dia akan mengupayakan bagaimana dia menang. Padahal dia badannya paling kecil. Tapi kan karakter ini berubah. Yang awalnya seperti itu, mungkin di usia SD sudah berubah. Sehingga saat rebutan di usia SD tidak sekeras ketika masih TK. Nanti SMP berubah lagi, SMA berubah lagi, kambuh lagi waktu bagi waris. Itu kalau pendidikannya tidak berlanjut. Sudah? Sehingga dalam hal ini karakter itu akan bertahan di saat orang sudah membiasakannya sampai usia 40 tahun. Tapi kalau berkaitan dengan masalah hidayah kenal kebenaran, siapapun punya peluang yang sama. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua berkaitan dengan tanggung jawab orang tua dalam menjaga pendidikan anak. Memang pendidikan kita itu terkadang tidak estafet. Sehingga orang tua rata-rata pengawasan maksimal hanya sampai usia lulus SMA. Setelah itu anak dikasih kebebasan, kamu mau kuliah di mana? Bebas dia milih. Memang kadang orang tua lebih cenderung daripada nanti saya paksa di sini dia nggak cocok, mending saya serahkan pada pilihan dia. Tapi pengawasannya yang kurang. Akhirnya saat kuliah di kampus umum, pergaulan dia, kemudian bagaimana cara dia berinteraksi dengan lawan jenis tidak terkontrol. Apa yang dulu sudah kita upayakan hilang semuanya. Ya. Mohon maaf Pak ya, ada satu berita buruk ya, yang sampai di tempat saya. Ada santri pondok yang sampai check-in 3 hari kalau ini. Dan itu sesama santri. Santri putra dengan santri putri. Ya, sampai akhirnya dia ketangkap oleh musyrifnya atau ustadznya. Terus disidang dia. Kamu ngapain saja 3 hari? Saya nggak ngapa-ngapain ustadz. Bodoh kamu 3 hari kok nggak ngapa-ngapain. Lah mau jawab apa itu? Iya, jadi ada kejadian kayak gitu. Ini ada hal lucu di bagian akhir ya. Subhanallah. Cuman kan ini jadi berita yang nggak nyaman untuk didengar. Meskipun pelanggaran seperti ini juga lebih banyak lagi untuk sekolah-sekolah negeri. Tapi untuk sekolah agama dalam proses belajar masih ada kayak gini. Sudah ada kayak gini. Ini kan pelanggaran yang agak serius ya. Makanya pengawasan orang tua itu yang bagian yang terpenting. Wallahu a'lam. Silakan. Ya, mungkin masih ada ya. Satu, monggo nanti. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau menanyakan masalah jual beli emas non tunai yang mana fatwa MUI yang memperbolehkan jual beli emas non tunai selama emas itu tidak menjadi alat tukar yang sah atau uang. Bagaimana menanggapi hal itu, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, fatwa itu sudah terbit, Pak. Jadi ditanggapi maupun tidak, fatwa itu tidak akan ditarik ya. Sehingga
pertama yang perlu kita simpulkan adalah di sini ada dua pendapat. Ada yang pendapat membolehkan transaksi emas secara online, dan ada pendapat yang mengatakan jual beli emas secara online, cicil dan seterusnya hukumnya haram karena itu riba nasi'ah. Dan pendapat yang kedua, bahwasanya jual beli emas secara dicicil atau secara online itu riba nasi'ah, ini pendapat jumhur ulama. Pendapat jumhur ulama. Baik. Terus yang menjadi pertanyaan adalah dari mana MUI bisa mengambil pendapat itu? DSN ya. Bolehnya emas ditransaksikan dengan cara dicicil atau emas ditransaksikan dengan cara kredit atau online. Ada beberapa ulama yang memberikan rincian seperti ini. Dan ini pendapatnya Ibnu Qayyim. Bahwa untuk emas musawwag itu emas yang berbentuk cincin, gelang, kalung, emas yang dijadikan sebagai perhiasan. Maka emas seperti ini, kata Ibnu Qayyim, tidak wajib dizakati. Dan karena tidak wajib dizakati, maka emas ini bukan oh, alhamdulillah. Itu dalam fikihnya Ibnu Qayyim, dia tidak masuk sebagai benda ribawi. Konsekuensinya, karena dia bukan benda ribawi, maka tidak termasuk dalam larangan hadis dari Ubadah bin Samit, di mana Nabi SAW mensyaratkan ketika emas ditukar dengan perak harus tunai, sehingga tidak termasuk dalam larangan ini, maka boleh dilakukan tanpa harus tunai. Cuman Ibnu Qayyim konsisten, itu hanya berlaku untuk emas musawwag, sehingga ketika dia bukan benda ribawi, konsekuensinya turunannya adalah hukum yang lain nggak berlaku, tidak wajib dizakati, salah satunya. Sudah? Nah, sekarang kita coba bawa kepada fatwa DSN. Fatwa DSN untuk masalah muamalah ngikuti Ibnu Qayyim, bahwa emas boleh dijual belikan secara kredit. Tapi untuk masalah zakat ikut jumhur, sehingga emas tetap wajib dizakati. Nah, jadinya tidak linier. Paham ya? Jadinya tidak linier. Padahal kalau mau linier, yang benar gimana? Emas tidak wajib dizakati. Karena emas ini yang berbentuk sudah tidak lagi berubah alat tukar. Sehingga Ibnu Qayyim kenapa tidak memasukkan emas sebagai benda zakat ketika sudah tidak menjadi alat tukar, emas-emas perhiasan tadi? Karena yang wajib dizakati itu yang alat tukar, dirham, dinar. Tapi kalau sudah berubah jadi yang lain, dia bukan alat tukar, sehingga tidak wajib dizakati. Tapi pendapat jumhur, semua emas wajib dizakati. Wallahu a'lam. Ya, mungkin para jamaah kita selesai dulu kajian bersama Ustadz Aminur Baiz, karena habis ini ada kajian lagi mungkin dari sesi tanya jawab, khusus sesi tanya jawab bersama Ustadz Muhammad Abdul Tuasikal dan Ustadz Aminur Baiz. Jadi para jamaah sekalian, sembari menunggu kajian atau tanya jawab, sesi tanya jawab, bisa istirahat sebentar karena kita akan langsung menyambung kajian bersama Ustadz Muhammad Abdul Tuasikal serta Ustadz Aminur Baiz. Dan para jamaah sekalian, mungkin itu yang dapat kami sampaikan, dan alhamdulillah kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru kita yaitu Ustadz Aminur Baiz. Dan kita bersyukur kepada Allah karena pagi ini kita bisa belajar ilmu agama bersama guru kita. Dan mungkin kita akhiri sesi kajian pada pagi hari ini, dan nanti sebentar lagi kita lanjutkan sesi tanya jawab bersama Ustadz Muhammad Abdul Tuasikal dan Ustadz Aminur Baiz. Dan nanti pertanyaan bisa
gantian antara bapak-bapak dan ibu-ibu karena tubuh ilaik. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.